Kalau dulu kan belum ada media sosial, belum yang terlalu gencar gitu ya, yang kita bisa nyekrol sana, nyekrol sini, pindah akun sini kayak gitu ya. Terus kita juga masih belum tahu banyak orang. Dulu zamannya kita tuh masih fokus di radio itu, jadi masih apa ya, media yang ditunggu-tunggu gitu ya, media yang dicari gitu ya, itu masih ada di zamannya Sasa dulu. Jadi kayaknya segala informasi itu dia bisa mendapatkan lewat radio, hiburan bisa, informasi bisa, itu hanya lewat radio. Kan radio itu kan tidak harus dilihat ya, jadi dia bisa sambil nyambi gitu loh. Jadi makanya itu kalau kayak zaman dulu tuh kayak udah lengkap gitu loh, radio tuh bagi mereka, bagi para pendengar tuh lengkap, sambil jualan bisa, sambil berkegiatan bisa gitu lah, mendapatkan hiburan bisa, mendapatkan informasi bisa, jadi enak gitu. Dan kita kan memberikan informasinya tuh kayak orang yang nggak tahu jadi tahu gitu. Kalau sekarang kita ngasih tahu, aku udah tahu kayak malah kita duluan gitu ya. Gitu Malahan kan. kita ngebahas lagi materi-materi ataupun juga kabar-kabar yang viral, yang sebenarnya orang itu udah tahu, tapi kita kayak ulas lagi gitu ya, ngulang lagi ya, kayak basi gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, emang udah kita zamannya. kayak udah bukan ketinggalan sih, kan orang kan udah pada punya HP semua ya, jadi informasi update segala sesuatunya mereka udah bisa dapatin gitu loh. Jadi sekarang udah nggak hanya di radio, di HP semuanya udah bisa kita dapetin gitu Ki. Kalau Kiki gimana nih kalau yang perkembangan sekarang nih, kamu jadi penyiar radio yang masa kini kan? Masa kini, Iya, masa bukan masa depan, lalu. masa sih. Gimana kamu menghadapi itu Ayah? Memang nggak kayak dulu ya. Kalau dulu tuh kayak radio memang banyak banget yang ngedengerin, yang gabungan gitu. Apalagi radio kita dulu kan umum ya. Benar, multi segmen, bisa ke anak muda, bisa ke orang tua, remaja, ya ibu-ibu baru nikah kayak gitu ya. Maksudnya segala usia gitu ya. Nah, kalau aku sendiri kan karena aku ada di Radio Dakwah, otomatis pendengarnya pun ya hanya terbatas. Mungkin pendengarnya hanya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam kayak gitu. Jadi nggak sebanyak dulu radio-radio umum, apalagi zamannya kita banyak banget yang gabungan gitu kan. Makanya untuk di tempat kerjaku sendiri sih sekarang juga udah beralih kayak ke visual juga sih. Karena kan mau nggak mau kita harus ngikutin zaman ya. Kalau cuma hanya sekedar ngandelin FM aja mungkin agak sulit gitu. Nah, kalau kamu kan ada di masa yang ini radio banget gitu ya kan. Jadi aku kayak ya. menikmati ya. Jadi pas aku keluar, terus aku udah selesai di masa itu, kayaknya udah selesai lah aku tugasnya gitu loh, kayak merasa gitu. Kalau aku sih, kalau kamu kan sekarang aku harus gimana nih tahun ini, aku harus gimana nih sekarang gitu ya. Karena akan terus berjalan gitu. Benar. Dari mulai media apa segala sesuatunya, informasi yang udah ada tuh kayak harus gimana lagi gitu ya. Iya sih, kita harus putar otak gimana mengikuti zaman gitu. Kalau zamannya sekarang udah banyak di media sosial gitu ya, media sosial, otomatis kan kita harus ngikutin juga ya, tanpa meninggalkan si radio FM-nya ini gitu. Jadi kita harus beralih kemana nih, live IG deh gitu, atau live TikTok, atau live YouTube lainnya gitu. Jadi akhirnya ya itulah ya perkembangan sekarang dunia broadcast. Sekarang kayaknya kalau dulu kita mau jadi penyiar kayak harus ada ilmunya, terus kayak kita belajar. Kalau sekarang kayaknya semua bisa jadi konten kreator gitu kan ya. Nggak perlu dari radio dulu, nggak perlu dari mana dulu belajar gitu ya, bisa langsung dari HP udah belajar. Udah bisa. Anak-anak gitu. pun sekarang udah bisa konten kan. Oh iya benar. Nggak perlu jadi kita dulu kayak ngelamar, interview apa, belajar, tes gitu ya. Kayaknya semuanya sekarang lebih mudah. Lebih mudah. Ya ini perjuangan-perjuangan di masa-masanya Sasa ya, yang kita kayak harus ngelamar, terus kemudian kita ada tes, ini kamu bisa apa enggak, terus ada trainingnya juga, training berapa bulan kan gitu suara kita nggak boleh keluar dulu untuk siaran kan, karena kita kayak mentalnya tuh pas buka acara itu kita mentalnya kayak harus
bisa menguasai bisa gitu menguasai. Nanti gimana nih kalau ada fans yang ngomong gini, kita harus jawab apa, atau misalkan pas kita live terima telepon kita harus apa. Itu kan kita nggak akan tahu apa yang terjadi ketika lagi live terus ditelepon sama fans, terus fansnya ngomong apa gitu, kita nggak tahu loh harus jawab apa. Kadang benar-benar kok gini sih Mbak, gimana. Iya sih, belum lagi kita harus belajar ngoperasiin alat-alat radio ya, ya mixer, mic, kalau misalkan ada trouble, apalagi dulu masih ada zamannya telepon juga, ini line telepon, ini line untuk mic, ini line itu kayak gitu ya. Kalau sekarang udah ada yang edit, udah gampang ya. Udah ada yang edit, udah ada alat gini kan. Iya, udah ada editor, terus atau kita cuma tinggal HP doang gitu, tinggal kita live gini ya, udah gampang banget ya. Tapi aku lebih suka yang dulu tuh gimana? Kalau misalkan WA, SMS ya dulu ya, SMS gitu tuh, dia ngasih nama, terus kita disapa, didoakan tuh kayak seneng gitu ya. Berarti kita tuh didengarkan, dan itu kan banyak banget SMS yang kadang kita satu acara, satu program aja kadang suka nggak nutut gitu ya. Terus kalau sekarang hanya didengarkan tanpa dia bergabung, kayak rasanya ini kita didengerin apa enggak ya gitu. Nah itu perasaan saya setiap hari siaran. Jadi memang harus visual sih ya. Nah makanya itu Dokter Aliyah juga kan kayak menyediakan wadah gitu ya, untuk mengikuti zaman juga, dimana kalau misalkan kita punya informasi apa, kita punya narasumber apa yang bisa diajak ngobrol di bisa sini gitu. Di-update gitu ya. Nah keren sih, iya makanya itu Masya Allah, ini Dokter Aliyah tuh mengikuti zaman banget lah ya. Dokter gaul ya. Dokter gaul ya, gaul gitu. Kayak zamannya kita gimana sih gaul? Enggak, itu mah dulu. Ya kalau Dokter Aliyah sampai sekarang masih mengikuti zaman, pembahasan-pembahasan yang viral, beliau itu segalanya tahu gitu. Bahkan aku sendiri aja kalau misalkan ngasih tema itu kayak masih kayak ini kok jadul sih gitu. Jadi kalau ngasih tema ya udah apa kata Bu Dokter gitu. Berarti lebih update Bu Dokter ya. Iya makanya gimana itu. Kalau Bu Dokternya yang jadi host. Iya boleh. Tapi enggak sih, kan kalau Bu Dokter cukup jadi narasumber karena yang punya wawasan lebih luas. Nah kalau host kan cuma sekedar kayak tahu ya, nanya gitu ya, pengen tahu, jadi sok-sokan pengen tahu gitu. Nah nanti yang jawab ya narasumbernya. Sama kan kayak saya. Iya. Jadi aku kan host nih, jadi pengen tanya. Iya, nanya lagi dong. Tata nggak mau nanya sama aku. Balik. Saya biasa soalnya nge-host kan cuma siapin pertanyaan bukan jawaban gitu ya. Saya jawabannya hanya benar dan tidak. Benar. Itu kuis. Tidak. Itu kuis. Gimana itu? Dulu pas zamannya radio ya, yang paling susah itu ketika siaran program apa gitu, atau pas apa ya, kalau zaman sekarang sih konten sih bilangnya itu. Kalau yang paling sulit atau yang paling mudah deh, yang paling sulit dan paling mudah. Kalau yang paling sulit buat aku adalah siaran di program Campur Sari, dimana di situ harus berbahasa Jawa, Jawanya juga harus berbahasa halus. Ya kalaupun nggak halus tapi bukan bahasa sehari-hari gitu loh, ya kan. Terus harus mengerti lagu Jawa. Kalau misalnya kita mendengarkan harus tahu isinya, kan kayak habis siaran kan kadang suka dibahas lagunya atau apa gitu loh, itu susah. Jadi aku nggak pernah ditempatkan di program itu. Itu sama sekali ya, karena bukan asli Lumajang. Terus yang kedua, kalau yang paling mudah kalau buat aku sih berita paling mudah. Kan harus nyari. Iya, tapi kan cuman membacakan, terus kan enak gitu, nggak usah ada TikTok dengan para pendengar. Jadi kita hanya memberikan informasi, terus kita kasih lagu gitu aja sih. Kalau aku sih lebih suka itu, siaran itu. Berita gitu ya. Biasanya kalau berita tuh pagi-pagi. Nah itu dulu udah belum terlalu internet banget kan. Jadi kita kayak nyarinya tuh malam, terus kita bikin skrip gitu ya. Ada kan 2 jam tuh kebanyakan 7 berita lah. 6-7 berita, udah gitu aja, udah kita skrip, udah kita tinggal dibacain, gampang kan, enak. Kalau aku sih lebih suka yang berita. Untuk paling mudah nyari beritanya kalau sekarang di HP bisa, di internet, makanya harus tetap ya ke kantor. Yang ada internetnya ya, soalnya kan dulu kan nggak kita ada juga wifi, nggak ada apa gitu. Iya ya, dulu itu masih zaman yang kayak sulit gitu loh. Kita masih di zaman yang
gratis SMS 100 gitu ya. Enggak sih ya kan, yang gratis. Ini masih ada gratisan SMS nih, boleh pakai nomorku aja. Gitu kan kadang kayak minjem punya teman, punya kita habis gitu. Kita masih ada di zaman itu. Pokoknya kalau nginget masa lalu tuh, zaman-zaman dulu kayaknya lebih seru nggak sih? Iya. Sekarang tuh kayak terlalu mudah, jadi kayak nggak ada effortnya ya. Apalagi untuk anak-anak Gen Alpha ini kan kayak semuanya, kamu mau cari apa? Google. Kamu mau cari apa yang viral? Mau beli apa? Langsung. Oh iya. Betul. Iya, bener. Kalau dulu tuh kayaknya masih ada effortnya ya. Kita mau beli ini, ayo ke toko. Kita mau beli ini ke pasar. Terus kita mau cari berita, kalau pas internetnya trouble, ke warnet. Iya nggak sih? Iya betul. Harusnya masih ada zamannya flash disk loh. Zaman ya itu tadi kan kayak radio, terus warnet, wartel itu kan pada zamannya ya. Kalau udah ngomongin ke komunikasi kayak gitu. Iya, tapi emang seru ya kalau kita flashback gitu ya. Tapi kalau Sasa sekarang fokusnya di usaha. Iya, sekarang usaha kuliner, dagang apa? Jualan, Mbak. Oh, jualan. Iya. dibeli gitu. Kalau Mbak dibeli. Tapi kayaknya udah sukses deh. Soalnya kan udah fokusnya bener-bener fokus cuma ke anak sama ke usaha doang. Ya makanya itu, karena usaha aku udah lama dari 2007. Jadi ya alhamdulillah lah ya. Usaha kamu apa usaha hasil ya? Suami? Usaha saya dan suami loh. Oh, dari 2007. Saya meneruskan perjuangan dan membantu perjuangan. Oh, iya. Gitu. Kalau dulu kan saya kerja di sini, suami kerja di sana. Sekarang saya udah selesai kerja di sini, ya saya kerja di sana. Oh iya, jadi sama-sama tetap kerja gitu ya. Tetap kerja, tapi tambah sibuk sekarang. Di beda bidang gitu. Tapi saya tetap jadi marketing kok. Oh, lebih ke PR-nya mungkin ya. Nah, jadi marketingnya saya kan jualan makanan. Otomatis kan sekarang kalau itu kan harus update status tentang makanan yang dijual gitu kan. Kadang ada promo atau lain sebagainya. Biar bisa terus membahana. Kiki kalau ke Batu sekali-sekali lah cobain. Udah sering, bukan sekali-sekali aja. Kalau ke Batu kan? Iya, kalau Batu. Oke, membagi waktu antara ya kerjaan ini ya untuk usaha ini, terus jadi marketing PR, ya kan? Yes. Terus sama ngituin anak-anak nih, menjaga anak-anak. Pokoknya pagi aku usaha dulu, ngurusin yang dagangan aku, jualan aku, kerjaan aku. Terus ada waktu sedikit aku nongki. Tetap ya me time ya. Iya dong, harus dong, sambil menunggu anak-anak pulang sekolah. Pulang sekolah selesai, baru abis maghrib itu kita lanjut untuk murojaah anak-anak gitu. Belajar juga. Belajar murojaah, terus tetap biar terjaga hafalannya. Itu aja sih. Kalau udah dijalanin tuh waktunya tuh gampang gitu. Ritmenya udah tahu gitu loh, ritmenya abis ini apa gitu, gampang. Dan itu konsisten ya? Iya, konsisten. Keren loh. Aku aja belum bisa sekonsisten itu. Lo kan kamu konsisten kerja. Iya, udah ya 10 tahun. Di radio sana, terus di sini, terus di sana sini. Iya, makanya biasa di luar. Iya, makanya itu sama. Konsistennya kita tuh sama, cuman beda di bidang. Oh iya. Ya. Oke. Itu tadi berarti harus konsisten dalam mengajarkan anak-anak untuk menjaga hafalannya juga ya saya. Oke deh. Terima kasih banyak ya udah mampir di sini, udah sharing-sharing mengulang masa-masa lalu kita gitu, yang dulu kita punya program. Wow, sampai nggak sempet dibacain semua gitu ya SMS-nya yang masuk ya. Saking masih ada di zaman itu. Oke, terima kasih banyak. Sehat. Sukses selalu, Sukses, Kiki. Iya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.